Assalamualaikum semuanya, halo, welcome to back my video. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membahas jeng 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 jeng, ada backsound jeng jeng. Oke, kita akan membahas tentang gimana sih cara merelakan gitu. Merelakan. Itu agak sedikit sulit juga ya emang. Kenapa coba? Pasti pada bertanya, kenapa sih Dinda harus ngambil tips mau bahas itu gitu. Karena dari sosial media aku yang kemarin aku udah coba bikin pertanyaan, teman-teman aku sebagian besar minta buat gimana sih cara merelakan gitu. Terus ada juga nih yang nanya, Dina udah pernah pacaran belum? Terus cara untuk biar kita nggak iri ngelihat orang pacaran itu seperti apa? Sama satu lagi, peristiwa yang nggak pernah terlupakan untuk seorang Dinda. Oke, sebelum itu subscribe dulu yang belum subscribe, karena subscribe dari teman-teman itu sangat penting untuk aku. Oke. Kita lanjut. Yang pertama itu kita akan mencoba untuk merelakan sesuatu. Nah, teman-teman semuanya, merelakan itu sulit ya. Merelakan itu sulit, apalagi yang menyangkut dengan hati gitu. Menyangkut dengan hati, menyangkut dengan kesukaan, menyangkut dengan sebuah kecintaan gitu. Itu sangat sulit. Bagi aku pribadi gitu, merelakan itu sama dengan seberapa besar hati kita untuk bisa melepaskan terutama seseorang, melepaskan seseorang itu untuk bahagia, melepaskan seseorang itu untuk memilih jalannya sendiri gitu. Nah, dari aku pribadi nih teman-teman, dari aku pribadi belum lama, tapi ya sudah bisa direlakan gitu, sudah bisa direlakan. Dari peristiwa yang nggak pernah aku lupain itu, aku pernah memendam rasa gitu. Aku pernah memendam rasa, mungkin dibilang lama nggak tahu juga, dibilang sebentar juga nggak tahu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, ketika efek dari memendam rasa ini, kita harus terima apapun akhirnya, mau itu menyenangkan, mau itu menyedihkan. Sayangnya dari cerita aku, dari peristiwa yang gak pernah aku lupain ini, aku harus berakhir dengan sebuah merelakan gitu, sebuah keikhlasan yang memang sebenarnya sulit gitu. Tapi di sisi lain, dari sebuah keikhlasan, sebuah kerelaan itu, kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi gitu. Nah, dari peristiwa aku itu, aku coba buat apa ya namanya, kalau dibilang shock, ya shock gitu, shock, emang shock gitu kan. Tapi gimana ya, kita tahu nih, kita sayang banget sama orang itu, kita cinta banget sama orang itu, kita nggak mau nih sampai kehilangan orang itu gitu. Tapi dengan cara yang mungkin nggak enak gitu, dengan cara yang nggak enak itu, kita bisa kehilangan dia gitu. Nggak cuma adanya masalah dari luar, bahkan masalah dari dalam, dari kita berdua pun itu bisa membuat kita kehilangan orang yang kita sayang, yang kita cinta gitu. Buah dari kesabaran gitu, buah dari kesabaran yang emang kita nggak tahu ya, kita nggak tahu gimana kedepannya. Manusia itu emang cuma bisa berencana, tapi takdir itu semua Allah yang ngatur gitu. Merelakan yang mungkin udah merelakan bagi aku yang udah bertahun-tahun gitu, udah bertahun-tahun memendam. Emang memendam itu nggak baik sih, lebih baik dikatakan langsung. Tapi aku pribadi, di saat aku menunggu seseorang,
aku akan siap dengan konsekuensi yang aku dapat nanti di akhir gitu. Oke. Menunggu selama bertahun-tahun, yang akhirnya aku mendapatkan sebuah kabar bahwa dia sudah memilih kebahagiaannya sendiri. Di saat itu juga hati seorang Dinda gitu kan deh, hati seorang Dinda sedih, sakit. Kalau dibilang sakit, cuma nangis ya. Itu nangis itu jalan satu-satunya di saat bibir sudah tidak lagi bisa berkata-kata. Yang namanya sakit, mau sakit fisik, mau sakit psikologis, pasti nangis gitu. Kadang suka nggak tahan ya nangis gitu ya. Cuma itu jalan satu-satunya untuk bisa membuat hati lega gitu. Dengan nangis itu kita bisa lega gitu. Nangis secukupnya aja gitu, nangis sewajarnya, karena yang berlebihan itu emang nggak baik gitu. Berlebihan emang nggak baik. Lalu kalau aku pribadi, alhamdulillahnya aku masih punya sahabat yang support aku, yang bisa ngebangkitin lagi semangat aku. Terutama aku juga punya keluarga. Dan gimana sih cara kita kok bisa ikhlas, Din? Kok bisa cepet gitu kan? Kok bisa secepat itu bisa merelakan gitu? Yang di pikiran aku gini teman-teman, aku mencintai dia, aku menyayangi dia, tapi dia lebih sayang sama orang lain gitu. Dia lebih sayang sama orang lain. Aku nggak mungkin memaksakan kehendak aku untuk bisa memiliki dirinya gitu, karena sesuatu yang kita cintai nggak harus kita miliki gitu, itu poin pertamanya. Terus poin keduanya, ikhlas gitu. Nggak tahu kenapa ketika kita udah tahu nih kebahagiaan dia seperti apa, kita udah tahu dia maunya seperti apa gitu, dan jika kita bukan jawabannya, ya kita harus menerima gitu. Kita harus menerima dengan lapang dada gitu, kita harus ikhlas gitu. Kalau misalnya kita nggak ikhlas, kita akan muncul yang namanya benci gitu, dan itu tuh nggak baik buat hati kita sendiri gitu, dan buat hubungan silaturahmi kita sama dia pun nggak baik. Kalau misalnya ada rasa benci itu, dan ada rasa dia jahat sama kita, dia kok gini, dia gini gitu, tapi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan dia gitu. Kita harus introspeksi diri sih, lebih tepatnya gitu. Kenapa dan mengapa gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, sebisa mungkin kita harus bisa ikhlas gitu. Ikhlas emang sulit teman-teman, ikhlas memang sulit gitu, tapi dengan ikhlas kita bisa menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya gitu. Kenapa sih gitu? Karena emang keajaiban itu ada gitu. Kayak di saat kita mencoba mengikhlaskan seseorang, mengikhlaskan seseorang yang kita cintai, mengikhlaskan seseorang yang kita sayang, itu rasanya lega teman-teman. Itu benar-benar yang namanya gini ya, lega banget rasanya. Terus kayak udah nggak ada yang ngeganjel lagi di hati, udah nggak ada yang kayak pundak pun rasanya tuh enteng banget gitu, rasanya enteng banget. Dan coba deh teman-teman bayangin kalau misalnya teman-teman masih kayak ngeganjel nih di hati, kayak susah banget move on, susah banget ngerelain, susah banget ikhlas gitu. Itu pasti teman-teman ngejalanin sesuatu, teman-teman ngejalanin aktivitas itu pasti terus kayak nggak ada yang nggak bisa leluasa gitu. Teman-teman nggak bisa berkembang gitu. Jadi saran aku, emang kalau emang sulit gitu, cari kesibukan teman-teman, cari hal-hal yang bikin teman-teman itu bisa melupakan yang nggak baik gitu. Yang nggak baik ya udah nggak usah dipikirin lagi, karena emang itu nggak usah dipikirin lagi, nggak usah dipikirin lagi. Udah dia udah bahagia gitu. Teman-teman harus bisa bahagia dengan versi teman-teman sendiri gitu. Aku dengan hal yang kayak gitu, aku coba buat menyibukkan diri aku gitu.
sibuk dengan tugas-tugas, sibuk dengan hal-hal yang mungkin bisa aku lakukan gitu, bisa mengembangkan, bisa mengasah gitu. Lagi pula teman-teman pasti punya teman-teman nongkrong, punya sahabat gitu, punya keluarga, punya game yang hobi nge-game. Itu bisa ngebuat teman-teman lebih sedikit lebih refresh gitu. Kenapa sih harus kayak gitu gitu? Karena kalau misalnya teman-teman terpuruk gitu, teman-teman ngurung diri misal gitu kan, itu akan menghambat semuanya gitu. Entah sampai kapan teman-teman nggak bisa ikhlas, entah sampai kapan teman-teman nggak bisa merelakan, itu teman-teman nggak akan bisa buka hati untuk yang lain gitu. Aku punya pengalaman kayak gitu soalnya. Jadi daripada aku membohongi diri aku sendiri, lebih baik aku tidak membuka hati sampai aku benar-benar bisa merelakan seseorang yang mungkin udah selama ini aku dambakan, selama ini aku puja-puja gitu. Jadi apa ya, ketika kita sudah merelakan seseorang, Allah itu pasti kasih yang terbaik gitu. Allah pasti kasih yang terbaik. Allah punya rencana yang terbaik untuk kita yang mau berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk tidak menyakiti diri kita sendiri. Kan ada ya orang ditinggalin gitu, ditinggalin aja dia harus mau bunuh diri, dia mau nyakitin dirinya sendiri gitu. Mungkin itu karena dia gak tahu lagi harus cerita ke siapa, dia gak tahu lagi harus seperti apa, dan dia gak tahu support systemnya dia siapa gitu. Ketika kita kehilangan seseorang, pasti pikiran kita itu semeraut gitu, semeraut. Nah, pikiran kita itu pasti kacau banget gitu, pikiran kita kacau dan kita udah nggak bisa, belum bisa berpikir dengan jernih gitu. Kita belum bisa mikir, oh iya masih ada sahabat, oh iya masih ada keluarga, oh iya masih ada ini gitu. Pasti belum bisa, di saat itu juga pasti belum bisa gitu. Tapi yang tadi aku bilang, nangis boleh, menyendiri boleh, tapi ingat secukupnya aja, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke, nah coba deh teman-teman buat kayak kasih orang itulah yang sama teman-teman gitu kebebasan, kasih dia space, kasih dia untuk apa ya namanya, bisa memilih jalannya sendiri, memilih kebahagiaannya sendiri. Kalau misal emang kita bagian dari kebahagiaan dia, kita pasti ada di sampingnya dia, dan dia pun sebaliknya pasti ada di samping kita. Aku setelah melewati itu semua dapat kalimat kayak gini, ya itu sih namanya berjuang sendiri gitu. Kalau misalnya berjuang sendiri, iya juga sih, iya berjuang sendiri gitu. Kalau misalnya berdua itu harus yang namanya saling, SALING, saling cinta, saling sayang, saling pengertian, saling rindu, dan saling semuanya gitu. Jadi kalau misalnya sendiri itu lebih baik jangan gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman, ke tujuan teman-teman, ke prinsip teman-teman semua, kalau emang mau merelakan harus sama-sama merelakan gitu. Jadi walaupun ikhlas itu sulit, setidaknya teman-teman sudah berusaha sampai waktu tiba untuk teman-teman bisa menemukan seseorang yang menginginkan teman-teman, yang menginginkan cintanya teman-teman. Jadi teman-teman pun bisa membuka hati gitu. Nah, jadi aku ya, itu sih beberapa tips dari peristiwa yang udah aku alamin. Jadi aku sedikit berbagi ke teman-teman gimana rasanya emang sakit, rasanya emang kayak gini gitu. Tapi aku berharap sih teman-teman itu selalu bahagia dengan pilihannya teman-teman, dan pilihannya teman-teman itu juga bahagia dengan teman-teman semuanya.
nanya juga, Dinda udah pernah pacaran belum sih? Tips cara kita biar nggak iri lihat orang lain pacaran. Kalau aku pribadi, aku pernah pacaran, aku balik lagi, aku pernah pacaran tapi bukan sama yang aku relain gitu. Aku pernah pacaran ya gitu maksudnya gitu doang gitu kan, bahagia tapi balik lagi emang hati itu nggak bisa dipaksain ya, hati itu nggak bisa dipaksain. Terus tips biar kita nggak iri sama orang yang pacaran, cukup bersyukur aja sih, maksudnya bersyukur kita masih kasih kesendirian, dan berarti itu tandanya Allah masih sayang sama hati kita. Tuh, Allah masih sayang sama hati kita. Kenapa sih kayak gitu? Ya Allah nggak mau hati kalian tuh hancur, hati kalian sedih. Allah tuh nggak mau kalian sedih-sedih terus-terusan gitu. Nah, kalau aku pribadi, aku nggak pernah iri sih sama orang yang pacaran. Cuma kayak kalau misalnya lihat yang romantis gitu kan, cewek-cewek kayak gitu ya, apalagi drama Korea gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ngeliat yang romantis gitu, kayak ceweknya dikasih perhatian atau gimana gitu, itu kadang kitanya sendiri yang kayak salting gitu, padahal bukan kita gitu kan, bukan kita. Lo harus tahu lo tuh jomblo gitu kan. Oke. Nah, nggak iri, cuma kayak salting aja gitu. Kadang ada rasa pengen digituin, pengen gitu kan, kadang ada rasa kayak gitu. Cuma balik lagi, ya nggak usah diiriin lah, kita masih bahagia kok sama kesendirian kita. Kita masih bisa bahagia dengan cara kita masih bisa bahagia dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita gitu. Nggak usah iri gitu, nggak usah iri. Teman-teman pasti menemukan cinta yang terbaik gitu, cinta yang terbaik dengan di waktu yang tepat. Ingat, orang yang tepat dan di waktu yang tepat itu pasti akan datang gitu. Teman-teman nyari, belum tentu itu tepat waktunya, dan belum tentu itu orang itu tepat buat masa depan teman-teman gitu. Jodoh kita nggak tahu siapa, kali aja samping kita, samping malaikat enggak deh, bercanda. Nah, kali aja gitu orang-orang terdekat kita itu jodoh kita, tapi kita sibuk mencari gitu, kita sibuk mencari di luar sana, kita sibuk mencari dengan kriteria keperfekan yang kita mau perfect gitu, padahal kita tahu gak ada yang sempurna selain Allah gitu kan. Tuh, jadi selagi kita menunggu dan mencarinya tuh yang bukan mencari yang gimana gitu ya, mencari ini di sosial media kita cari gitu, enggak. Jadi kita cukup perbaiki diri aja dulu. Kita itu memperbaiki diri itu bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain gitu. Kita memperbaiki diri itu untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang dulu sama pasangan yang lama kayak gini gitu, akhirnya nggak berhasil gitu. Terus teman-teman nggak mau nih pengalaman yang ini terulang lagi gitu sama pasangan selanjutnya gitu. Jadi perbaiki diri dulu gitu, agar itu nggak akan terulang lagi gitu. Jadi balik lagi ke tema kita, ini jadi panjang banget ya, astaga. Oke, jadi ke tips merelakan itu tadi yang udah aku bilang gitu. Coba teman-teman cari kesibukan teman-teman sendiri gitu, dan teman-teman harus tahu seorang dia punya jalannya masing-masing. Kita punya jalan masing-masing. Dia akan memilih kebahagiaannya masing-masing. Jika kita ada di dalam rencananya dia, ya udah pasti kita nggak usah merelakan gitu. Kita nggak usah merelakan, dan nggak ada tips merelakan gitu. Dan cobalah teman-teman untuk selalu berpositive thinking dengan suatu kehidupan ini, karena kita sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi itu nggak akan pernah bisa kita miliki selamanya gitu, selamanya kan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin merelakan, berpisahlah dengan baik-baik agar tidak ada kebencian di suatu saat nanti gitu. Jadi untuk merelakan, ya walaupun sulit,
memang sulit teman-teman, memang sulit, nggak akan ada yang mudah, nggak akan ada yang mudah. Tapi setidaknya satu, silaturahmi kita sama dia harus baik-baik aja, mengingat umur yang sudah tidak lagi anak kecil gitu. Memang dewasa itu bukan diukur dari umur ya, dewasa itu tidak diukur dari umur. Diam. Nah, jadi itulah teman-teman harus bisa gitu, ikhlasnya itu ya untuk siapa, untuk diri teman-teman sendiri gitu, ikhlas untuk diri teman-teman sendiri. Dan teman-teman juga harus bisa melihat dia harus bahagia dengan pilihannya, dan teman-teman harus bahagia dengan caranya teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau aku sekarang udah bahagia kok, aku bahagia dengan teman-teman aku udah bahagia dengan keluarga aku, dan aku yakin suatu saat nanti aku akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan aku gitu. Jadi teman-teman semua yang ingin merelakan harus tetap bahagia. Ingat, bahagia nomor satu, bahagia diri teman-teman itu nomor satu. Jangan berusaha untuk membahagiakan orang lain kalau diri teman-teman itu nggak bahagia gitu ya. Jadi tips merelakan dari aku itu seperti itu teman-teman. Cukup. Nah, jadi pokoknya teman-teman semua harus ingat, kebahagiaan teman-teman itu adalah yang diharapkan oleh orang-orang sekitar teman-teman tanpa teman-teman ketahui gitu. Jadi nggak ada orang yang mau ngelihat teman-teman tuh sedih. Kasihan hati teman-teman kalau misalnya tersakiti terus gitu. Dah, pokoknya yang terbaik buat teman-teman. Aku doain semoga yang ngelihat video ini, yang nonton video ini dari awal sampai akhir, aku doakan semoga kalian menemukan cinta yang terbaik, kalian menemukan seseorang yang terbaik yang mempunyai kriteria saling. Kalian berdua itu harus saling semuanya. Itu quotes dari Oke, pokoknya aku doain semoga teman-teman itu menemukan yang terbaik buat teman-teman, agar kalian itu bahagia selalu. Bahagia harus bahagia. Gak boleh sedih. Ingat, harus selalu tersenyum apapun yang terjadi, harus selalu bisa menerima dengan ikhlas. Ingat, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Tuh, nggak ada hikmahnya. Oke, sekian dari aku teman-teman. Sepertinya sudah cukup. Ini video kali ini, ngobrol perkara hati pada kali ini. Semoga bermanfaat gitu. Semoga buat teman-teman semua yang ingin merelakan tadi pesan aku, semoga diingat. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, di share kalau boleh, dan komen. Aku harus membuat video tentang apa lagi. Aku mau dan aku mohon kepada teman-teman, karena ini adalah salah satu support teman-teman buat aku, agar aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Karena emang pada dasarnya aku orangnya gabut sih, nggak gabut-gabut banget, nggak, sebenarnya pekerjaannya banyak gitu, cuma emang suka aja bikin video. Dah, pokoknya jangan lupa di like, comment, and subscribe, share juga teman-teman yang lainnya. Komen, aku harus bikin Din cara diet dong.